Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ayuhal hadirin, insyaallah kita lanjutkan bahasan kita. Nah, kaitan ini tentang bahasan bagaimana kita mengenal sihir dan terapinya untuk masing-masing sihir. Karena bahasan sihir ini adalah bahasan yang cukup panjang dan memuat beberapa part bagian-bagian yang kita harus pahami. Kemudian kita bisa waspada atasnya dan kita bisa menolong sesama kita, saudara kita, keluarga kita, atau misalkan kita sendiri yang terkena gangguan jenis ini. Nah, jadi kita bisa bedakan antara gangguan jin dengan gangguan sihir. Gangguan jin biasa atau gangguan sihir, juga gangguan khodam, gangguan akibat kesalahan manusia, atau gangguan jin saka dan lain sebagainya. Kita bisa beda-bedakan. Dalam kaitan ini adalah gangguan sihir. Karena sihir banyak jenisnya, hingga Syekh Wahid Abdul Salam Bali menulis buku khusus tentang bab sihir ini dan bagaimana cara terapinya, sehingga beliau terkenal dengan sebutan pakar sihir dari Mesir, pakar peruqyah anti sihir dari Mesir. Nah, mari kita petik ilmu yang bermanfaat darinya, insyaallah. Mudah-mudahan berkah buat kita semua dan keluarga kita, insyaallah. Bahasan kali ini insyaallah kita akan bahas tentang apa itu sihir marid atau sihir penyakit. Kalau zaman dulu orang ada yang hasud atau orang yang tidak suka dengan seseorang, kemudian dia lancarkan serangan gaib. Jadi membunuh tanpa menyentuh. Dia menyewa seorang dukun atau dia sendiri yang mengerjakannya, dan dikirimlah sihir. Ini yang disebut dengan santet, tenung, teluh, atau lain sebagainya. Ini kalau di Sunda. Ini sebetulnya kita bisa hindari dengan cara berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Orang-orang yang dekat dengan Allah, maka sihir tidak akan mempan masuk selama senantiasa bisa menjaga. Lalu ada pertanyaan, bagaimana Rasulullah kan pernah terkena sihir? Itu sihir Yaman, sihir Yamani atau sihir yang menyerang menggunakan buhul. Maka itu adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala buat umatnya, yang mana Nabi mengajarkan melalui tindakan-tindakan nyata dan Nabi sendiri mengalaminya. Sehingga Allah turunkan dua malaikat, dan dua malaikat ini berkata, yang satu di kaki, yang satu di kepala posisinya, dan pesan berkata, kenapa laki-laki ini? Maksudnya Rasulullah, laki-laki ini terkena sihir. Sihir apa? Sihir Yaman. Siapa yang menyihirnya? Seorang Yahudi Yaman, yaitu Labid al-Asam. Labid bin Asam menyebutkan. Maka Rasulullah mendengar dua percakapan malaikat ini, dan Rasul menyuruh Fadl bin Abbas dengan Ali bin Abi Thalib untuk memapahnya menuju sumur Darwan menurut informasi dua malaikat ini. Sumur tua yang ada di dalamnya buhul, yang di sana ada rambut Rasulullah diikatkan pada pelepah kurma. Sehingga turunlah dua ayat, dua surat, yaitu Al-Falaq An-Nas, dan diajarkan kepada kita bagaimana cara kita berlindung kepada Allah dengan dua surat tersebut, yang disebut dengan Mu'awizatain. Nah, seperti itu. Nah, dewasa ini sihir-sihir seperti ini masih ada, dan bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, bahkan Medan, banyak yang menggunakan cara ini untuk melumpuhkan lawalan bisnisnya. Mereka menggunakan cara ini untuk menghancurkan usaha lawan-lawan usahanya, lawan rekan-rekan atau rival bisnisnya. Maka mereka menyewa seorang dukun, atau mungkin mereka mengamalkannya sendiri atau mengikhtiarnya sendiri, sehingga lawan-lawannya itu tumbang satu persatu, dan inilah ada yang sampai menghadapi kematian dengan sihir seperti ini. Nah, sihir jenis ini biasa mendatangkan berbagai macam gangguan dan penyakit pada tubuh. Bisa berupa lumpuh, buta mata, atau bisu, perut membesar, bahkan keluar paku dan jarum dari tubuh. Ini bukan klinik atau bukan khurafat ya, tapi memang nyata adanya.
ketika di scan, ketika di ronsen memang ada paku itu, memang ada jarum itu, memang ada penitih itu. Atau mungkin dengan luka yang tak kunjung sembuh, rasa sakit sekujur tubuh berpindah-pindah, atau dia ada sakit tertentu di area tubuh yang kalau di jam-jam tertentu dia sakitnya itu sangat sangat menyakitkan. Dan ketika orang yang menderita ini mengecek ke medis, ternyata hasil medis uh, negatif, tidak ada tidak ada gangguan, tidak ada masalah di antara jasadnya. Ini yang harus dilibatkan dengan seorang peruqyah. Maka penyakit ada 3, satu penyakit medis jenisnya, golongan penyakit medis, maka ini dengan dokter kita tidak bisa menafikan dokter, tabib itu kita bisa libatkan, atau orang-orang yang bergerak di Tibun Nabawi kita bisa rekomendasikan ke mereka. Nah, selama pengobatan tersebut pengobatan adalah pengobatan mubah, istilahnya kita tahu dan syariatnya pun tahu, jadi tidak menggunakan cara-cara yang haram. Yang kedua ada penyakit yang namanya penyakit non medis golongannya. Ini bagian para peruqyah. Bagian peruqyah ini bersangkutan dengan ruhani awalnya. Jadi sihir ini kemarin orang menginginkan sihir mula-mula dibuat kacau pikirannya, mula-mula dibuat stres sehingga timbullah asam lambung naik, sehingga jadi sakit di kepala dan vertigo, dan kemudian berangsur-angsur ke anggota tubuh yang lain. Nah, wallahu a'lam. Nah, ketika gangguan non medis berubah menjadi gangguan medis, ini yang disebut dengan gangguan psikosomatis, gabungan antara keduanya. Dan ini bisa dikategorikan dengan santet yang tersebut kita sudah bahas di barusan. Penanggulannya bagaimana? Nah, kita pertama diagnosa terlebih dahulu. Untuk orang-orang yang terkena gangguan seperti ini, misalkan perutnya membesar, sebagian kasus, maka sebaiknya ikhtiari secara zahir dulu. Nah, sebagaimana kaidah wahkum bi dzahir wa la tahkum bis sarair. Hukumi luarnya saja, jangan sekali-kali jangan hukumi dalam bagian batin. Maka sebaiknya usahakan ikhtiarkan dulu secara medis misalkan. Nah, lihat gangguannya, misalkan dia borok atau misalkan dia lumpuh atau stroke atau penyempitan pembuluh darah atau penyempitan saraf, atau mungkin stroke ringan, parsial dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya tes medis dulu. Cari ahli saraf atau dokter ahli saraf, atau mungkin pengobatan-pengobatan yang sifatnya dihalalkan dan mubah dan jelas, misalkan ahli akupunktur dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan tidak ada perubahan dalam beberapa minggu ke depan, misalkan kita targetkan 3 minggu ini, 3 minggu kita coba obati orang yang perutnya membesar ini dengan cara medis. Mungkin ada sebagian kami banyak menghadapi orang yang perutnya membesar, kemudian dokter menyimpulkan bahwa ada penyumbatan di saluran cerna. Ini khusus untuk air, jadi tertimbun di perut sehingga membesar. Dioperasi, dikeluarkan airnya, kemudian membesar kembali. Nah itu. Dan tidak ada kunjung kesembuhan, hanya obat dan medis menghabiskan biaya yang besar. Maka libatkan ahli pengobatan non medis, alias di sini adalah peruqyah. Maka coba atau antum bacakan ruqyah, bacakan ayat-ayat yang standar sambil memegang perutnya. Ingat, kalau dia akhwat maka oleh akhwat lagi pegang perutnya. Kalau dia ikhwan maka dengan ikhwan lagi. Kecuali darurat, tidak ada sama sekali peruqyah dan korbannya adalah akhwat, maka libatkan keluarga pasien dengan cara menutup perutnya tersebut tetap dengan selimut, dan yang memegang perutnya ini adalah anggota keluarganya. Kita cukup memegang orang keluarga tersebut, mahramnya misalkan, atau ayahnya atau kakak laki-lakinya. Nah, bacakan di dekat telinganya atau dengan suara yang keras di pasien tersebut sambil dipegang dan diusap-usap perut tersebut.
Biasanya kalau ini gangguannya jenisnya jenis non medis, dia akan ada getaran-getaran tertentu atau gerakan-gerakan di perut atau bahkan mungkin meringis kesakitan. Cukup dengan menyentuh saja, meringis kesakitan, kepanasan atau menggelinjang-gelinjang, atau perut yang besar ini dia bergerak-gerak yang sering kami dapati. Nah, ini bisa kita rukyah sampai tuntas dan libatkan herbal di sana. Bagaimana cairan ini supaya dia keluar? Kalau mau cepat bisa dengan bedah, tapi kalau dengan mau lambat biar dia keluar bisa dengan rukyah terus-menerus, kemudian mandikan daun bidara dan konsumsi jati Cina, teh jati Cina yang sudah dirukyah, atau mungkin dengan memungkinkan dengan habatus sauda juga campur dengan teh jati Cina. Ini bisa daun jati Cina campur dengan habatus sauda, kemudian diberikan kepada ini, kemudian airnya dirukyah dulu, dirukyah, dan insya Allah biasanya keluar sendiri kotoran-kotoran dalam perutnya tersebut, baik itu berupa makanan yang sudah busuk ataupun cairan. Biasanya cairan dan mungkin agak beser. Dua jalan tersebut bisa ditempuh, bisa dengan bedah tadi, bisa dengan mencampurkan daun jati Cina dengan habatus sauda. Jadi dua herbal ini bisa kita gunakan untuk yang jenis gangguan di perut, ingat di perut ya, atau masalah pencernaan. Kita bisa rukyah, ingat kekuatannya adalah di diagnosa. Ketepatan diagnosa ini menunjukkan mempengaruhi ke arah kesembuhan dan proses ikhtiar kesembuhan. Jadi jangan sampai kita salah diagnosa dan kita mengambil tindakan, wah ini harus dibedah misalkan, berbahaya itu. Atau ini harus dikasih obat anu atau misalkan herbal anu. Nah, maka akuratkan diagnosanya, kuatkan diagnosanya sampai benar-benar kita bisa menyimpulkan ini gangguannya aja sini. Awas, jangan sekali-kali kita bertanya kepada jin yang dirukyah. Kita rukyah kemudian jinnya nyurup atau jinnya masuk ke dalam jasad atau keluar misalkan. Kemudian jinnya menceritakan saya ini tempatnya di anu dan jenis penyakitnya anu. Jangan percaya sekali-kali. Mereka kebanyakan berdusta. Secara logika antum bisa bayangkan seorang yang kita hendak usir, misalkan dia menempati tempat lahan yang memang tanah kita sudah peringatkan, dia bikin bangunan di sana, kita sudah peringatkan. Nah, dia untuk mencegah bagaimana supaya tidak terusir, pasti dia berbohong karena memang tempat tinggalnya di sana, selama ini gitu. Walaupun itu bukan haknya, walaupun itu bukan milik bagiannya, tapi itu memang tanah kita yang harus kita gunakan. Nah, bagaimana cara mengusirnya? Maka jangan percaya apa yang dia katakan, karena biasa tipikal syaitan adalah pendusta atau pembohong. Nah, sebaiknya kita ikhtiarkan kesembuhan dengan jalan-jalan yang syar'i, berupa herbal, bisa libatkan herbal, libatkan ahlinya untuk misalkan bagian-bagian khusus dokter ahli dalam atau bagaimana ahli bedah, atau kita upayakan dengan ruqyah syar'iyah seperti biasa, bacakan ayat atau standar terus sampai jinnya kewalahan dan akhirnya mereka keluar biidznillah. Dan kalau misalkan mereka jin ini ketika kita ruqyah berteriak ampun dan kita paksa untuk keluar, ukhruj ya aduwallah, misalkan keluar kalian wahai Allah musuh Allah, ukhruj ya aduwallah, keluar kalian wahai musuh-musuh Allah. Kemudian dia berkata tidak bisa, saya terikat. Nah, ini menandakan bahwa jin ini jenisnya jenis sihir yang berupa buhul. Maka hentikan ruqyah, kita cari dulu buhulnya. Ada nanti metode mencari buhul yang paling efektif. Tapi kita pun bisa membatalkan sihirnya tanpa harus mencari buhul. Intinya kekuatan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bertawakal ketika kita mendapati musibah seperti ini, dan arahkan pasien untuk bertawakal juga, dan arahkan pasien untuk mengingat dosa-dosa di masa lalu dan perbanyak sedekah. Kemudian biasakan tidur dalam keadaan berwudu dan sholat 2 rakaat terlebih dahulu, dan gunakan amalkan adab-adab sebelum tidur. Dan nanti Allah sendiri yang akan kirim buhulnya tanpa kita harus mencarinya. Itu cara paling cepat
Ada yang kedua cara intimidasi, yaitu ruqyah habis-habisan, mungkin berjam-jam si jinnya ini sampai mereka terancam dan mengatakan buhulnya dianu, maka cari buhul tersebut. Kalau nanti ada gulungan-gulungan berupa kertas, berupa rambut, maka bakar. Menurut Syekh Wahid Al-Sabari, cara paling efektif untuk menuntaskan sihir yang jenis buhul adalah temukan buhulnya, kemudian bakar. Biasanya tuntas dalam seketika. Ketika Anda menemukan buhul sihir, bakar dengan menggunakan ayat kursi, membaca ayat kursi, kita berwudu terlebih dahulu dalam bakar, maka dengan sendirinya sihir ini akan tuntas. Beberapa ikhwan kita yang pernah kita ruqyah, kita sarankan untuk membaca Al-Baqarah selama 40 hari. Buhulnya tidak dicari tapi jatuh sendiri dari atas. Ada yang dari di atas tempat tidur berupa gulungan rambut, ada yang berupa apa namanya? Yang pernah kita bahas di depan, jenis-jenis buhul. Bahkan ada yang diantarkan sendiri bahwa buhulnya ke rumah. Nah, ini dia Allah kuasa. Maka kita tidak disibukkan untuk mencari buhul, tapi sibuk membangun benteng dan pertahanan diri secara gaib. Kemudian kita sibuk taqarrub Allah, mendekati Allah, dan biarkan Allah yang menyelesaikan semuanya. Itu dia metodenya. Nah, mungkin sebagian para roki, sebagian senior-senior kita dan guru-guru kita menyarankan dengan cara yang lain, maka ambil yang paling mudah, ambil satu persatu sebagai jalan ikhtiar. Kadang-kadang bisa dengan cara ini, kadang-kadang memang harus dicari buhulnya, kadang-kadang juga memang harus dengan proses panjang, misalkan dengan terapi Al-Baqarah dan lain sebagainya. Itu ada saran dari guru-guru kita, maka hormati mereka karena mereka adalah ulama dan pewaris para nabi. Maka akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Muliakan oleh kalian ulama karena sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi. Faman akramahum faqad akramallahu wa rasulah. Barang siapa yang menghormati para ulama, barang siapa yang memuliakan para ulama, maka benar-benar dia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Jadi jangan bantah pendapat-pendapat yang lain yang lebih senior daripada kita atau guru-guru kita. Ambil manfaatnya. Kalau itu misalkan kita bisa temukan ilmu di sana dan bermanfaat untuk kita, pastilah bermanfaat untuk orang lain. Dan ceritakan kembali kepada teman-teman kita, ceritakan kembali kepada saudara-saudara kita dan sahabat-sahabat kita yang mengalami gangguan yang sama, bahwa dengan ini loh saya bisa sembuh biidznillah. Jangan cari dukun, sekali lagi jangan cari dukun dan mohon pertolongan mereka. Mereka adalah wali-wali setan di muka bumi ini, dan yang ada menambah masalah. Naudzubillah wal a'yadzubillah. Kemudian ada yang bertanya, apakah ada dalilnya sehingga jin mampu mendatangkan penyakit atau membuat seseorang sakit, ya, secara syar'i istilahnya. Apakah ada dalilnya? Maka jawabannya adalah surat Shad ayat 41. Saya menceritakan bagaimana Nabi Daud alaihissalam, Nabi Ayyub alaihissalam ditiup oleh syaitan laknatullah alaih melalui hidung dan kemudian timbul penyakit kulit di sana. Dan Allah ceritakan di ayat tersebut, wadhkur 'abdana ayyuba idh nada rabbah wadhkur 'abdana ayyuba idh nada rabbahu anni masani syaitanu binusbi wa 'adzab. Dan ingatlah akan hamba kami Ayyub ketika ia menyebut Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepahitan dan siksaan atau penyakit. Maka dikisahkan Nabi Ayyub ini bersabar atas penyakitnya dan tanpa mengurangi derajat kenabian atau maksum. Nabi Ayyub memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kulit yang penuh luka. Inilah yang disebut dengan sihir yang didatangkan oleh syaitan dari kalangan jin. Maka Allah sendiri yang yang menguji, dan itu adalah ujian dari Allah sehingga Nabi Ayyub alaihissalam diangkat derajatnya di sisi Allah. Idza haballahu 'abdan ibtalahum, kata Nabi. Ketika Allah mulai mencintai hambanya, maka ibtalahum, maka diujinya. Ini semuanya adalah izin Allah. Bagaimana Allah menguji Nabi Ayyub dengan penyakit, yang memang tidak lazim. Dan ini adalah kerjaan daripada syaitan. Nah, itu adalah syaitan karena memang mereka memiliki hasud,
terhadap Nabi Ayub karena kenikmatan. Pernah di suatu riwayat menceritakan bahwa ada singgungan dari setan kepada Allah, ya Allah, Ayub mungkin saja beribadah kepadamu. Kenapa beribadah kepadamu? Karena dia seorang yang kaya, punya banyak anak. Maka Allah berkata, ujilah, silahkan ujilah. Itu dia ujian pada Ayub. Ternyata didapati Nabi Ayub alaihissalam seorang yang sangat sabar. Dan kesabaran inilah yang mengantarkan dia kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang paling sabar. Maka ibrah yang kita ambil dari sini ada dua. Yang pertama adalah sabar dan tetap menerima sampai ditemukan titik kesembuhan. Yang kedua adalah berusaha, berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Nah, cara menyatukan keduanya adalah pertama sabar, ingat tempatnya di hati. Sabar adalah amalan-amalan hati yang kemudian nampak di zahir, di amalan jasmani, amalan-amalan zahir atau luar. Maka tetap bersabar dengan cara berikhtiar. Sabar itu bukan diam, sabar itu bukan menyerah kepada keadaan, tapi sabar itu bergerak maju mencari titik kesembuhan, mencari ikhtiar kesembuhan dengan cara yang syar'i, dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengeluh, tanpa menyerah. Kalau antum misalkan dalam keadaan gangguan, antum misalkan saudara antum, atau misalkan keluarga kita dalam keadaan gangguan, maka titik pertamanya adalah sabar, terimakan saja dulu. Semuanya adalah biidznillah, izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kemungkinan musibah ini, apakah dia penyakit ini datang sebagai ujian, bisa sebagai peringatan mungkin kita setelah lalai pada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin sebagai penggugur dosa. Maka sabar adalah kuncinya. Wasta'inu bis sabri was salah, minta pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Perbanyak salat, perbanyak sujud dan bersabar dan cari kesembuhan. Maka ikhtiar kesembuhan ini, sempurnakan kesembuhan tanpa kehilangan tawakal dan sabar di hati. Cari ustadz peruqyah, cari pengobatan medis, terus berikhtiar. Maka Allah ganjar semuanya sedekah, insyaallah. Jangan menyerah, juga jangan membiarkan masalah berlarut-larut sehingga penyakit yang kita derita ini berakibat pada kematian dengan kematian yang sia-sia. Tapi kita berjuang menghadapi kematian dalam keadaan ikhtiar untuk kesembuhan dan melawan penyakit ini. Apapun itu, baik itu medis ataupun non medis. Maka kullu da'in dawaun, kata Nabi, setiap penyakit itu ada obatnya. Maka carilah itu. Itu isyarat bahwa kita harus mencari titik kesembuhan atau titik ikhtiar kesembuhan. Nah, insyaallah. Untuk terapi jenis gangguan seperti ini, gangguan sihir marid, maka lihat dulu penyakitnya, apa yang dideritanya secara jasmani. Kalau misalkan dia di kulit, maka libatkan herbal-herbal yang mengandung kulit. Misalkan kita bisa gunakan zaitun, atau kita juga bisa gunakan salep-salep dari bidara dan lain sebagainya. Atau biasakan mandi bidara. Ini kalau sifatnya non medis, maka pertama yang paling kita harus lakukan untuk yang sakit seperti ini, kita diagnosa terlebih dahulu kekuatannya ada di sana. Apakah ini tergolong medis atau non medis? Apakah ini tergolong memang penyakit kulit biasa atau memang kulit bercampur dengan non medis? Diagnosanya bagaimana? Kita pernah pelajari di waktu yang lalu bagaimana cara mendiagnosa apakah gangguan ini medis atau non medis. Kalau indikasinya dia non medis, maka fokuskan di titik ruqyah dengan campuran dengan herbal. Kalau berupa bengkak atau stroke ini bisa kita atasi dengan ramuan rendam kaki, bisa, atau lumpuh juga. Misalkan stroke-nya di tangan, maka rendam tangan ini di ramuan tersebut. Nah, ini ada di admin ramuannya, campuran dari jahe, kunyit dan lain sebagainya. Ini yang pernah dipakai oleh Ustaz Muhammad Faizar di Trans 7 untuk mengobati jenis stroke ringan atau saraf kejepit atau lumpuh parsial atau lumpuh total. Bahkan jenisnya seperti liver, jantung dan lain sebagainya pun bisa, karena dia yang diarahkan adalah titik balik atau menghancurkan
gumpalan-gumpalan darah atau bekuan-bekuan darah yang menyumbat aliran darah di kaki, sehingga ketika kita masukkan kaki kita ke sana, darah ini akan mengalir kembali. Bahkan gangguan non medis yang sifatnya di kaki, ini seperti sihir tahtiyat atau sihir yang memang digunakan oleh mereka yang menaburkan tanah kuburan atau air mantra di sekitar rumah, kemudian diinjak oleh korban dan korban tidak bisa berjalan sehingga tersumbatlah darah. Sebagaimana sabda Nabi bahwa setan berjalan di anak Adam ini melalui aliran darah, maka disumbatlah darah tersebut, dan kemudian ada bagian-bagian organ tertentu yang tidak tersirami darah seperti misalkan jantung dan sebagainya. Maka dengan direndam seperti itu, stroke dan sebagainya bisa pecah bekuan darahnya biidznillah insyaallah. Nah, kalau misalkan untuk gangguan seperti bengkak atau misalkan gangguan seperti bengkak dan lain sebagainya, ini bisa atasi pula dengan herbal yang lain, atau seperti borok atau luka, ini pun bisa kita libatkan herbal. Intinya kalau dia bentuknya seperti udah terlihat. Nah, kalau dia penyakitnya dalam, tadi bisa gunakan di pencernaan kita bisa gunakan daun jati Cina, kemudian habatus sauda juga, dan untuk pemanisnya bisa menggunakan madu. Ruqyah terlebih dahulu herbalnya dan diminumkan ke pasien kita atau ke orang yang sakit, insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan, dan silakan barangkali ada yang bisa menambahkan dan pengalaman pribadinya tentang penyakit jenis sihir marid ini. Insyaallah akan sangat bermanfaat bagi hasanah keilmuan kita. Barakallahu fikum. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.